Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis OCBC Sekuritas Indonesia. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Ishvan Helmi, Head of Research OCBC Sekuritas Indonesia. Terima kasih Pak Ishvan telah bergabung bersama kami dalam closing market. Ini kalau kita lihat hari ini IHSG ditutup melemah, terkoreksi tadi 0,11% ke level 6.428. Menurut Anda apa sentimen yang mempengaruhi hingga akhirnya IHSG ditutup melemah? Ya, jadi selamat sore. Jadi memang kita lihat dari awal perdagangan juga memang terlihat bahwa IHSG ini arahnya masih berbentuk sideways. Jadi polanya pola sideways. Jadi tidak ada signifikan katalis untuk menguat maupun juga turun dalam. Jadi ini dikarenakan investor bukan hanya di Indonesia tapi di regional maupun global sedang menunggu nanti malam itu ada pidato dari paket ekonominya presiden terpilih di Amerika yaitu Joe Biden. Jadi arah market akan lebih jelas ketika nanti dipaparkan agenda ekonomi untuk 4 tahun ke depan di Amerika seperti apa. Tentunya yang ditunggu market itu adalah seberapa besar kenaikan tarif pajak di Amerika. Jadi pada saat masa kampanye Joe Biden sempat mengatakan bahwa corporate tax akan naik, kemudian akan ada tax dividen. Inilah yang memang ditunggu market sehingga hari ini kita lihat bukan hanya Indonesia tapi beberapa bursa lain di Asia juga mengalami hal yang sama. Jadi terkadang naik, terkadang turun dan beberapa juga ditutup mix. Seperti itu. Ditambah lagi kalau Ya, Mas Yuswan, berarti kalau kita lihat salah satu yang mempengaruhi adalah sentimen globalnya adalah tensi, bisa dibilang tensi politik AS yang juga makin memanas ya, ini yang dari globalnya. Ya, betul sekali. Ditambah lagi kan beberapa waktu lalu sempat ada isu bahwa Senat maupun parlemennya akan berupaya untuk mengimpeach Donald Trump di sisa masa jabatannya yang bisa dibilang bisa tinggal dihitung hari saja. Makanya ini juga membawa sebuah efek ke overall global market. Tetapi mendekati nanti pidatonya Joe Biden, maka bisa dipastikan sentimen hari ini murni karena market lagi menunggu agenda ekonomi dari presiden terpilih di Amerika. Oke, kalau dari sentimen domestik sendiri seperti apa, Mas Isman? Apakah kalau kita lihat kemarin IHSG sempat menyambut baik terkait dengan vaksinasi yang dilakukan pertama kali. Nah, ini kita lihat apakah IHSG tidak begitu merespon terkait dengan vaksinasi yang berlangsung hari ini atau yang mulai dilaksanakan di beberapa daerah, serta juga optimisme terkait dengan sinyal pemulihan ekonomi di Indonesia di 2021 ini tidak terlalu berpengaruhkah menurut Anda? Ya, jadi kalau kita lihat efek dari vaksin ini memang sudah price in di market. Artinya pasar ini sudah menghargai atau memberikan sebuah apresiasi terhadap vaksin tersebut dengan IHSG sudah mencapai 6.400 dan on the way kalau menurut saya bisa ke 6.600 kalau seandainya beberapa hari ke depan tidak ada tantangan atau tidak ada hurdles dari segi proses vaksin ini. Dan menurut saya sampai saat ini sentimen vaksin itu masih belum memberikan sebuah sentimen yang cukup baik. Kenapa? Karena memang data ekonomi kita juga mix. Artinya beberapa waktu yang lalu itu kita mendengar bahwa penjualan retail di bulan November itu turun sampai 17% dan prediksinya di bulan Desember penjualan retail bisa minus 20% juga. Artinya apa? Kemungkinan di kuartal 4 ekonomi Indonesia ini masih ada dalam posisi resesi atau masih bertumbuh di zona negatif. Inilah yang membuat memang menurut saya efek dari vaksin ini sudah diprice in di market dan juga perbaikan ekonomi yang memang meskipun membaik tapi masih di zona negatif ini juga sudah di price in di market. Jadi murni ke depan menurut saya yang berpengaruh itu adalah lebih banyak tidak bisa dibilang dikatakan cukup banyak sekali pengaruh dari perdagangan dari global yang bisa mempengaruhi sentimennya ke IHSG. Oke, baik. Nah, dengan rangkaian tadi ya, dengan sentimen dari global maupun dari domestik ini, Anda melihat seperti apa sebenarnya prospek kinerja emiten di awal tahun 2021 ini? Jadi kalau kita melihat, kalau kita bicara hanya awal tahun ya, artinya bicara dalam waktu 2 sampai 3 minggu pertama di bulan Januari, saya pikir bahwa kinerjanya akan bertahan di tempat atau berjalan di tempat. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa 11 Januari sampai 25 Januari kita ada PSBB ketat. Dan memang kalau kita lihat okupasi baik di mall, di restoran itu masih belum terjadi perbaikan. Jadi kemungkinan kuartal 1 dan kuartal 4 itu tidak begitu berbeda jauh dari segi performa keuangan. Jadi
kita masih menunggu apakah nanti di kuartal 2 ini recovery benar-benar terjadi, dan harapan saya dengan adanya hampir 50 juta dosis vaksin yang harusnya masuk di kuartal 1 ini bisa membuat tidak hanya Jakarta tetapi Indonesia bisa membuka kembali perlahan-lahan, PSBB-nya dilonggarkan kembali, sehingga kuartal 2 nanti kita akan lihat pariwisata bergeliat lagi lebih banyak, air traffic lebih banyak lagi, sehingga harusnya kuartal 2 ekonomi bisa recover. Jadi prospek masih ada, tapi balik lagi semua bergantung bahwa secepat apakah kita bisa divaksin secara massal. Oke, baik. Kita beralih ke sektor-sektor apa yang memang saat ini menurut Anda cukup masih menjadi andalan atau yang mungkin tertekan dengan kondisi seperti ini. Kita lihat ada sektor emas, pertambangan, menurut Anda seperti apa? Dan juga konstruksi. Jadi kalau kita bicara konstruksi, kita bicara pertambangan, khususnya emas, ini sahamnya udah lari kemana-mana, jadi benar-benar murni pergerakan ini karena sentimen. Dan kita ngelihat bahwa sebenarnya untuk investor yang masih belum punya posisi, sebaiknya jangan terlalu dikejar. Kenapa? Karena kita tahu ada istilahnya fear of missing out atau FOMO. Jadi biasanya FOMO inilah yang akan membuat investor terkadang bisa terjerumus ke dalam jurang kerugian. Jadi makanya kita lihat bahwa bagi investor sebaiknya kita cari saham-saham yang memang lagi beaten down. Artinya kita lihat saham-saham consumer misalnya. Kita lihat hari ini Unilever menyentuh level 7.000. Salah satu level yang belum pernah dilihat dalam setahun terakhir. Bahkan seperti Indofood Makmur CBP, kita lihat bahwa harganya itu juga tertekan. Jadi plus juga tadi sudah muncul, saya lihat sempat dibanting sampai 760. Jadi memang saham-saham consumer ini lagi dipunish karena tadi yang saya sebutkan bahwa retail itu tidak bergerak di mana-mana, artinya masih minus penjualannya, dan inilah yang membuat saham-saham consumer cukup tertekan. Jadi bagi investor boleh melirik saham-saham consumer yang memang lagi beaten down saat ini. Oke, lalu bagaimana tadi dengan kalau tadi emas Anda melihat seperti apa, tadi juga saat ini juga konstruksi ini dan juga pertambangan, apakah cukup menarik? Jadi kalau kita bicara konstruksi, memang saat ini kalau bicara sentimen dari sovereign wealth fund, terus kemudian infrastruktur spending yang akan dinaikkan, ini kita masih bicara sebatas angan-angan. Artinya apa? Artinya semua ini belum menjadi angka, dan kalau kita lihat valuasi sendiri seperti beberapa perusahaan konstruksi itu price to earning ratio masih di atas 20 kali dengan mempertimbangkan earnings yang di 2021 belum banyak movementnya. Jadi menurut saya saham-saham konstruksi ini memang naik karena sentimen dan butuh waktu beberapa kuartal untuk membuktikan apakah order book-nya itu benar-benar ditranslate dari adanya kenaikan infrastruktur spending yang dicanangkan Presiden Jokowi. Jadi mungkin masih menurut saya dengan kenaikan yang sudah hampir 40%, 50% di 2 bulan, 3 bulan terakhir, ini koreksi memang wajar dan memang bisa dikatakan healthy correction. Jadi mungkin bagi investor yang mau masuk saham konstruksi, kita tunggu bahwa beberapa koreksi mungkin terjadi dan disitulah baru kita boleh masuk. Oke, kalau pertambangan gimana Mas Iswan? Karena kalau kita lihat pertambangan atau sektor pertambangan kan hari ini pimpin penguatan dalam IHSG atau bisa kita lihat naik 1,79% hari ini. Ya. Jadi kalau kita lihat pertambangan mungkin kita akan bagi dua, di mana sektor yang gold related atau emas yang berkaitan dengan emas dan sektor yang berkaitan dengan minyak. Jadi kalau yang berkaitan dengan emas ini saya pikir prospeknya masih cukup bagus karena harga emas dalam beberapa bulan mendatang ketika uncertainty ekonomi terjadi itu biasanya akan investor lari ke safe haven. Tetapi bagi yang related ke oil sebaiknya itu dihindari dulu. Kenapa? Karena tadi malam kita lihat dari berita dari OPEC ini efeknya itu kurang bagus untuk oil, dan kita lihat oil price-nya itu sempat 56, 55 itu turun menjadi $52 per barrel di akhir perdagangan, sehingga menurut saya yang related oil, related batu bara sebagai profit taking dulu, dan juga bahwa emiten plantation ya jangan lupa CPO ini musim hujan sudah mau hampir habis, dan ketika habisnya musim hujan kita biasanya melihat bahwa efek dari La Nina maupun El Nino itu akan sedikit memudar dan terjadi sedikit koreksi pasca adanya musim dingin tersebut. Jadi kalau pertambangan saya lebih sarankan masuk ke emiten-emiten emas yang memang secara jangka menengah prospeknya masih cukup bagus. Oke, baik. Terakhir Mas Iswan, prediksi IHSG besok seperti apa menurut Anda dan juga rekomendasi saham dari Anda? Kalau untuk besok lagi-lagi sangat sulit diprediksi karena nanti malam itu malam yang cukup important di mana market akan menjudge paket ekonomi dari Joe Biden, dan menurut saya besok kalau seandainya semua berjalan smooth harusnya IHSG punya peluang untuk rebound, dan kita akan coba lihat IHSG mendekati level 6.500 di hari esok.
Dan untuk saham-sahamnya mungkin untuk saya sedikit tambahkan tadi untuk saham pertambangan emas bisa lihat di United Tractors, kalau turun masih bisa dibeli karena prospeknya cukup bagus, dan juga MDKA, Merdeka Cooper itu bisa juga dilihat. Oke, baik. Terima kasih Mas Yusvan telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, Yusvan Helmi, Head of Research OCBC Sekuritas Indonesia.